Fix make. Anjing, nyokap gue lagi koma. Nyokap gue lagi koma, lo tau koma? Nyokap gue lagi koma. Ya, ngerti ya? Otak dipakai. Kalau lu sih mungkin dibuang sama orang tua lo, jadi lo gak ngerasain. Untungnya ya, alhamdulillah Tuhan tuh kasih gue rezeki. Jadi gue bisa, walaupun tidak memperbaiki kondisi nyokap gue, tapi setidaknya dengan rezeki yang gue punya, gue jadi bisa mengusahakan yang terbaik buat nyokap gue. Itu. Ih bener deh. Hai Neng Sel. Kita ditanya kalau misalnya sewaktu itu henti jantung, mau di ini nggak, mau di apa? Mau di pompa jantung nggak? Tapi resikonya iga patah, bla 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 segala macem yang bisa belum tentu menyelamatkan juga dan bisa beresiko yang lebih parah gitu kan. Siapa yang jaga lagi gantian papaku di sana sama ponakanku. Aku dari kemarin di sana, aku pulang dulu ambil baju lagi. Di lantai 9 ini untungnya ada hotel, ada guest house khusus pasien, keluarga pasien. Gue tadi bilang makasih. Makasih udah jadi ibu aku bilang gitu. Mamanya kenapa guys? Mamaku koma dan tadi sudah diganti gelang ungu. Mau lebaran nanti siapa yang mau cium kakinya? Kalau nggak ada temen yang nemenin kakak, ada staff aku ada 3 di sini.
yang sama. Kalian yang masih punya ibu yang masih sehat, sayang, jangan lupa bilang makasih ya. Aku tadi bilang, Mama, aku bisikin, makasih ya udah jadi ibu aku, begitu. Aku dari kecil suka banyak minta, begituin kan. Tapi sekarang cuma minta satu, Mama bangun. Ini gak respon. Insya Allah aku ikhlas sih. Insya Allah aku ikhlas, insya Allah. Mama Kayo terakhir kembali apa tuh? Mama Kayo terakhir kembali dengan adanya Kayo di masa depan. Iya, gue kalaupun dilahirkan kembali gue gak mau ganti ibu, gue mau dia. Lo tau gak kenapa gue jadi mualaf? 2003 gue lihat dia sholat nangis. Semua nanya, kamu kenapa nangis? Saya bilang, anak mama gak ada yang ikut mama, gak ada yang muslim. Kayak mana lah nanti aku meninggal, siapa yang doain aku? Terus sebulan kemudian gue putuskan gue jadi mualaf. Gue putuskan untuk memeluk agama Islam. Mamanya siapa yang nemenin, gantian sama keluarga yang lain. Bisa ku menangis tidur, ku bahagia tapi semua hilang. Tak sebab kau hentikan semuanya. Nggak semua orang itu punya energi untuk drama kayak Suminar. Ya Wahyu, ngerti ya? Mengingat semua yang telah terjadi, ku takkan aku tadi cinta tapi mungkin iya jangan harus berpisah. You semua urusan yang kamu tapi
Makasih udah nemenin aku. Amin, amin. Mama kamu pasti sehat lagi, amin. Kita gini, sekeluarga tuh udah, kan batang otaknya kan yang kena. Terus otaknya itu udah kerendam darah gitu kan. Em, kita udah bilang, kita sekeluarga udah siap banget kalau misalnya nyokap gue itu sehat lagi, at least dia bertahan gitu. Kita udah siap apapun kondisi dia, apapun kondisi dia. Kita udah ikhlas, udah terima, udah prepare nih. Wah, ini kita mesti ini nih mesti siap apa namanya itu bed yang rumah sakit, terus kita mesti siap suster, kita mesti siap monitor jantung apa di rumah. Udah sesiap itu kita beneran. Udah sesiap itu. Tapi ternyata makin lama kondisinya makin menurun. Bersandar sebentar, selama ini kau rela. Aku tinggal berdua bersaudara. Kronologinya jadi nyokap gue itu kan dia punya rumah di Kemayoran. Dia punya rumah di Kemayoran, terus dia baru benerin gitu. Dia baru benerin, terus jadi nyokap gue tuh lahir kecil tuh di Kemayoran kan. Makanya gue bilang gue tahu keluarganya si RI, mantannya si Niki, gimana keluarga dia karena emang deket situ gitu kan. Nah, terus dia benerin, udah jadi nih, udah mau jadi rumahnya. Nah, repot dia nih nenek-nenek ya kan. Dia kan sakit-sakitan. Gue paling nggak suka dia itu masak-masak karena apa? Udahannya capek ngeluh pusing apa segala macem. Apa namanya? em, Ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Gue nggak suka gitu loh ngeliat dia tusuk-tusuk di apa-apain gitu kan, dia lemes. Terus em, tiba-tiba dia diem-diem dia masak, dia masak, dia mau bikin syukuran, rumahnya baru baru apa baru dibenerin gitu kan, dia mau syukuran, mau bagi-bagi makanan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar rumah situ gitu kan. Em, Bokap gue udah bilang udah pesen aja capek, nggak mau, kita kan nggak tahu mereka masaknya bersih apa enggak. eh Lagian belum tentu enak. Tuh nenek-nenek emang pedenya luar biasa, emang masakannya enak gitu kan, cuma kadang-kadang repot gitu itu ibu-ibu terus akhirnya dia diem-diem tuh, kita nggak tahu dia masak kecapean, masak sendiri berapa box ya, 100 box sama dia masak sendiri, lu bayangin. Terus udah, nah dari pagi sampai dari kemarinnya dia udah mulai nyiapin. Terus besok pagi hari Minggu itu jam 5 dia bangun pagi, dia ke pasar modern, dia belanja lagi. Terus dia ngelanjutin masak, jam 12:30 siang dia berangkat ke Kemayoran tuh dari BSD kan, dari rumahnya. Em, itu masih oke, jalan masih oke, dari rumah tuh nggak ada keluhan apa-apa, cuma pusing gitu doang kan. Terus udah di Monas itu masih sempat teleponan sama cucunya. Nah, pas sampai di tempat tujuan, nyokap gue kan turun duluan dari pintu apa, dari kursi penumpang. Nah, eh bokap gue itu keluarlah dari mobil, mau buka bagasi, mau ambil makanan itu kan. Nah, pas bokap gue ke belakang, nyokap gue udah geletak. Udah geletak, terus em,
itu masih ngomong dia masih ngomong sakit pak sakit gitu kan. Terus di bokap gue cari rumah sakit yang terdekat, dapatlah di Hermina Kemayoran. Nah pas di sana sampai di UGD ngaco, udah teriak-teriak, udah ngaco, kesadaran udah menurun, kejang. Nah kejang, bokap gue telepon gue kan, mama sakit nih, kondisinya nggak bagus, bla 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 bla. Gue langsung apaan nih gitu kan. Karena selama ini ketika nyokap gue sakit dirawat, bokap gue nggak pernah bilang kondisinya nggak bagus, nggak pernah. Terus akhirnya udah gue kesana, nyokap gue tuh udah kejang-kejang, gue bisikin, ma ini aku datang, ini aku loh. Terus gue lihat udah beda nih, udah. Ya, nah dari situ gue bimbing syahadat, gue bimbing la ilaha illallah. Terus tapi di situ gue masih ayo lawan yuk, sakit ya lawan, ayo semangat, bisa sembuh kok, bisa gitu. Sudah pas karena di sana keterbatasan alat, dia pasang ini selang buat ngalirin cairan yang ada di kepala. Udah, terus di sini alatnya nggak ada. Nah besoknya itu langsung kita putuskan untuk bawa ke rumah sakit pusat otak nasional di Cawang, itu yang lengkap. Ya udah, akhirnya di sana itu tadi mau tindakan operasi coiling atau clipping gitu ya, yang buat apa? Yang buat menghentikan pendarahannya. Terus tapi syaratnya itu level kesadarannya harus di 6 atau 7. Nah ini nyokap gue kesadarannya sekarang 3. Jadi nyokap gue itu kondisinya itu deep coma. Ada hipertensi. Terus sekarang di mana? Di rumah sakit PON. Gak ada yang mustahil, ya. Nggak minum obat, minum. Dia minum obat. Dia banyak banget obatnya, demi Allah. Gila. Di Tagdes kalah obatnya, beneran. Iya, dia niat mau ngasih, dia mau ngasih ke orang yang membutuhkan, tapi dia mau masak sendiri. Siapa sekarang yang nungguin ada keluarga? Papaku pengen, tadinya kan papaku kan kita tuh anak-anaknya udah papa tuh pulang aja, udah pulang biar kita lah yang ini yang jaga. Nah ternyata setelah dipikir-pikir, pulang pergi kan capek ya bokap ya, takutnya ngedrop juga. Akhirnya udah, untungnya ada guest house kan, di guest house khusus keluarga pasien di rumah sakit itu. Udah akhirnya udah di guest house-nya aja gitu. Iya, dia pakai sonde. Gue keluarga udah ikhlas banget, udah. Kalau mau sembuh, kalau misalnya mama capek, ya udah kita ikhlas mah. Gue dibisikin gitu. Bokap gue masih bingung, bokap gue kayak, ini apaan sih, kayak baik-baik aja deh. Kok begini? Lu tadi WA nyokap gue tahu. Gue WA dia,
Lengkapi sempurnanya hidup bersama. Sebab terlalu indah dan segera. Iya, pas kejadian itu sama bokap gue. Dia berhenti sejenak menikmati wanita. Pada tidur di bawah dong. Fa, pada tidur di bawah dong. Pada tidur di sini, kek. Pada tidur di sini. Tidur di sini. Iya, ambil kasur, Gi. Oh iya. Ibu makan udah. Udah. Ini kotornya, Kak. Bapak. Thank you. Semoga wanita lupa yang sebanyakan. Ya seorang tiada lain tiada Muhammad, hanya dia. Anak-anak Kak Yul di mana? Dia Ada di Kalibata. Dia kalau waktunya sekolah pasti di sana. Kalau weekend itu di gue. Tapi kemarin udah gue bawa ketemu omanya. Iya, opa udah kok udah bisikin. Kata opa, kalau masih mau bertahan, mau berjuang, ayo aku dukung, aku temenin. Tapi kalau kau capek kan, mamaku kan sama papaku kan ngomongnya kawan-kawan kan. Tapi kalau kau capek, ya udah aku yang gantiin tugasmu, kata dia. sempurna. Semoga dan cinta tetap bersama selalu. Baru itu jelas samudra dan mendaki selain melayani. Apapun yang ku lakukan untuk dia, dari hatiku. Mr. K, tidak semua orang ya kayak kamu. Ibunya koma, pakai gelang ungu, terus lu ketawa, nggak ada. Nggak semua orang kayak lo. Mudah-mudahan ya ada mujizat, tapi ya udah. Yang terbaik ya buat nyokap gue ya. Randy Prayot Global. Kamu bisa nggak keluar dulu dari sini? Jangan bobo nama itu di sini.
Ikhlas, insya Allah ikhlas. Untungnya ya, gila alhamdulillah ya emang. Mungkin nyokap gue sedikit tenang ngelihat gue itu udah settle. Nyokap gue ngeliat gue udah mandiri. Gue pas sebelum gue di posisi apa maksudnya gue dulu pernah susah, tapi gue nggak pernah bilang sama dia. Gue nggak mau tahu dia gue susah. Terus dia tuh pamerin rumah gue ke teman-temannya. Dia bawa temen-temennya ke sini ya. Lo tahu mak gue tuh masih San Mori. Tapi pakai Beat, pakai Mio. Gue bingung mau nangis sama ketawa. Jadi dia pernah datang ya. Itu gue marah banget. Dia tiba-tiba masuk kan. Dia masuk. Kok gak kedengeran suara mobil? Gue bilang kan. Sama siapa? Tahu-tahu ada berapa nenek-nenek di belakang dia. Dia boncengan naik motor tau gak ke tempat gue. Naik motor. Maksud gue lu kan udah tua. Pinggul lu kanan kiri aja udah implan. Gue gituin kan. Ngapain naik motor? Emak gue kadang-kadang repot sih. Beneran. Cocok sama aku. Iya. Terus dia banggain rumah gue ke teman-temannya. Difotoin. Eka Oktavina Eka anjing lu pikir di sini tempat pulsa? Konter pulsa ngasih nomor. Apa nih? Masuk ngasih nomor telepon. Enter pulsa kali ya.